Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridya Farduman Sopang dan di sini saya akan berpidato dengan tema strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi serta wisatawan di Indonesia pasca pandemi. Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata difokuskan kepada pariwisata yang berkualitas yang ditunjukkan oleh peningkatan lama tinggal dan pengeluaran bagi wisatawan tersebut. Kebijakan ini didukung dengan aksesibilitas, atraksi, dan juga amenitas, serta kualitas SDM pada pariwisata tersebut. Lalu, destinasi pengungkit pertumbuhan pariwisata, yaitu 10 DPP, yang didukung dengan 8 destinasi pengembangan lainnya. Dan diverifikasi jenis pariwisata yang dilakukan mencakup mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, yaitu Meeting Incentive Convention and Exhibition atau biasa kita sebut MICE. Lalu ada wisata kebugaran, wellness tourism, ada wisata kesehatan, medical tourism, dan ada wisata olahraga. Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga melibatkan industri dan partisipasi dari masyarakat, yaitu penguatan rantai pasok industri pariwisata, serta pengembangan desa wisatanya juga. Kebijakan dan strategi ekonomi kreatif dan digital diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan ekosistem ekonomi kreatifnya, dan juga digital, dan difokuskan pada subsektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian, mulai dari kuliner, fashion, dan juga kria. Lalu subsektor yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah yang signifikan seperti film, animasi atau aplikasi, dan juga musik. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengarahkan kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk difokuskan pada upaya pemulihan. Nah, pemulihan di sektor pariwisata difokuskan pada yaitu satu, reaktivitas pada pasar wisata Nusantara melalui penyediaan insentif pasar wisman, lalu melalui diplomasi bilateral dengan negara-negara sumber wisman. Lalu yang kedua, reaktivasi event nasional untuk peningkatan kepercayaan publik yang didukung penyelenggara acara-acara pemerintah dan BUMN di daerah dengan sesuai kesiapan destinasi. Lalu yang ketiga, kita ada pemulihan tenaga kerja pariwisata melalui reskilling dan upskilling. Lalu yang keempat, ada pemulihan industri pariwisata yang didukung oleh program PEN. Lalu yang kelima, ada kelanjutan pembangunan infrastruktur terutama untuk mendukung aksesibilitas dan sanitasi, utamanya di 5 destinasi super prioritas. Lalu yang keenam, ada penerapan standar kebersihan dan keselamatan di setiap destinasi. Lalu yang ketujuh, ada pendampingan investasi dari pariwisata yang sempat tertunda pada saat pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas. Lalu ada pemulihan di sektor ekonomi kreatif yang difokuskan pada yang pertama, pemulihan usaha dengan dukungan PN dan pemulihan pasar. Lalu yang kedua, pemulihan tenaga kerja ekonomi kreatif yang didukung dengan pelatihan. Lalu yang ketiga, ada kelanjutan pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif. Oke, mungkin segitu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.